Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, ada dua hal yang mestinya menggelisahkan kita. Yang pertama, mengapa kita tidak sungguh-sungguh memandang, menganggap bahwa kebangkitan dari orang mati sesuatu yang luar biasa, yang berharga, yang mestinya kita rindukan dan kita nantikan. Sebab kebangkitan dari antara orang mati akan membuat kita memiliki tubuh kemuliaan yang tidak mengalami sakit penyakit, proses penuaan, kesempurnaan fisik, kesempurnaan tubuh seperti rancangan Allah semula. Kalau kita sadar kita tidak memandang hal itu sebagai sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, sehingga kita tidak merasa menantikan dengan sungguh-sungguh, berarti ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang keliru, saudaraku. Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan gereja mula-mula mengalami penderitaan yang hebat. Penderitaan yang hebat. Penderitaan yang luar biasa. Hal itu ternyata memang mematangkan atau menyempurnakan iman Kristen. Sekaligus menjadi ujian yang sangat tepat. Sebab dengan penderitaan yang mereka alami, mereka tidak memiliki kesempatan atau peluang sedikit pun menikmati kesenangan dan kebahagiaan di bumi ini. Di bumi hanya penderitaan, aniaya. Mereka menantikan kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Tuhan mengkondisi orang Kristen abad mula-mula itu untuk bisa memandang kebangkitan dari antara orang mati sebagai sesuatu yang bernilai, yang berharga. Dan mereka menantikannya, mereka merindukannya. Seperti Paulus. Nanti kita akan membaca ayatnya. Dunia kita hari ini mengkondisi kita untuk tidak menantikan kebangkitan dari antara orang mati. Karena kita bisa menikmati banyak kesenangan, kenyamanan hidup. Sehingga kebangkitan bukan sesuatu yang berharga, bernilai. Dan faktanya hampir-hampir tidak ada orang yang menantikan kebangkitan itu. Tentu saya mempersoalkan dan memperkarakan hal ini di dalam hidup saya pribadi. Saya sebagai pembicara, saya yang menyampaikan firman, saya harus mengalami dan mestinya menjadi teladan. Saya mempersoalkan, apakah saya sungguh-sungguh merindukan kebangkitan itu? Dari pergumulan itu saya menemukan satu hal. Kalau kita masih mengharapkan
ada kebahagiaan di dalam hidup kita, maka kita pasti tidak menantikan kebangkitan. Kita tidak memandang kebangkitan sebagai sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang kita nantikan. Karena banyak hal yang kita harapkan dan kita nantikan dari dunia ini untuk dapat membahagiakan kita. Kalau kita membiarkan kehidupan kita seperti ini, cepat atau lambat kita dapat mengkhianati Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa ikut Tuhan Yesus setengah-setengah, saudaraku. Ya. Hal yang berikut, saudaraku, yang mesti membuat kita ini gelisah, ya, menggelisahkan kita. Penyesatan yang tanpa disadari merusak kehidupan orang Kristen. Pandangan jika mempercayai kebangkitan Yesus, maka secara otomatis akan mengalami kebangkitan. Jadi seakan-akan kebangkitan itu sudah menjadi hak, porsi yang pasti diterima. Dalam hal ini dikesankan bahwa kebangkitan dapat terjadi atas setiap orang Kristen dengan mudahnya. Jadi tidak perlu dinantikan, nanti dengan sendirinya akan mengalami kebangkitan. Sehingga kebangkitan dari antara orang mati itu menjadi murahan. Menjadi murahan. Karena menjadi murahan sehingga gagal paham. Gagal paham terhadap pengorbanan Yesus yang hebat untuk bisa mengalami kebangkitan, saudaraku. Kebangkitan Yesus terjadi karena kesalehannya. Kalau dia tidak saleh, artinya dia juga berbuat salah. Jangankan menebus dosa atau memikul dosa orang lain, ia juga tidak bisa memikul dosanya sendiri. Kalau Yesus gagal. Nah, kalimat ini dipotong dan tadi dipertanyakan, oh, Pak Eras kenapa bicara bahwa Yesus tidak bisa memikul dosanya sendiri? Oh, lihat kalimatnya sebelum, jangan dipotong. Aduh, kenapa ya orang kok nakal ya? Kalau Yesus tidak taat, dia tidak bangkit. Jangankan menebus kesalahan orang, dia juga tidak bisa menebus kesalahannya sendiri. Kalau Yesus tidak taat. Jangan dipotong, saudaraku. Seringkali kita mendengar dari khotbah di mimbar yang disampaikan kepada jemaat, yaitu karena Yesus telah bangkit dari kematian, maka semua orang Kristen juga akan otomatis dibangkitkan. Padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab menunjukkan bahwa untuk mengalami kebangkitan, seseorang harus memiliki kehidupan yang pantas atau kehidupan yang layak untuk memperoleh kebangkitan. Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi. Sangat jelas dalam kesaksian Rasul Paulus mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk mengalami kebangkitan. Di dalam Filipi pasal 3, ya, Filipi pasal 3, saudaraku. Di ayat 11 ada kalimat begini. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya
aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kata ini jelas, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini menunjukkan adanya syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengalami kebangkitan. Mari kita lihat dari ayat yang keempat, saudaraku. Ya, maksud saya dari ayat yang ketujuh. Ya. Filipi 3 dari ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dari ayat ini saja sudah jelas bahwa seseorang tidak akan memperoleh Kristus kalau tidak melepaskan segala sesuatu. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaan Yesus, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita melihat perkata per ayat, pasti penuh atau syarat dengan kebenaran. Tetapi paling tidak ada 3 inti dari ayat-ayat yang tadi telah kita baca. Yang pertama, kesediaan melepaskan segala sesuatu. Kesediaan melepaskan segala sesuatu. Yang kedua, melepaskan segala sesuatu itu bukan jasa, tetapi menunjukkan kepercayaan atau iman kepada Yesus. Iman bukan hanya perkataan atau aktivitas nalar, tapi tindakan. Kita harus menemukan iman yang orisinil, yang murni. Dan untuk itu melihat konteks Alkitab. Ingat konteks Alkitab. Kapan kata-kata itu muncul, dalam kondisi dan situasi bagaimana, dan bagaimana latar belakangnya. Hari ini orang begitu lahir jadi Kristen, maksud saya terlahir dari keluarga Kristen langsung jadi Kristen. Tidak ada pertaruhan sama sekali. Tetapi beda dengan orang-orang Kristen, saudaraku, berbeda dengan orang-orang Kristen pada zaman itu. Berbeda dengan orang-orang Kristen pada zaman itu, saudara. Mereka harus berani mempertaruhkan hidup mereka untuk imannya. Jadi kalau berkata percaya Tuhan Yesus itu paket kehilangan seluruh hidup. Paket. Kehilangan kesenangan, kehilangan harta, sampai kehilangan nyawa. Jadi satu, kesediaan melepaskan segala sesuatu. Dan itu bukan jasa. Tetapi merupakan ekspresi dari iman. Iman itu bukan hanya perkataan. Iman itu bukan hanya aktivitas nalar, tapi tindakan, saudaraku. Tetapi tindakan. Dan tindakannya seperti itu, saudara. Lalu yang ketiga, menjadi serupa dengan Yesus. Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan
ayat per ayat atau kata per kata apalagi. Tetapi dari pembacaan ayat-ayat Alkitab tadi ada 3 hal ini. Dan ini syarat yang harus dipenuhi supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kesediaan melepaskan segala sesuatu, jadi sudah tidak punya apa-apa, pasti kebahagiaannya telah diletakkan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan. Melepaskan segala sesuatu jangan kita pandang sebagai jasa, itulah iman. Jadi kalau seseorang belum melepaskan segala sesuatu, dia belum beriman. Nah, kalau kita melihat hari ini orang menjadi Kristen karena KTP, lahir dari keluarga Kristen, karena menikah dengan orang Kristen lalu terbawa beragama Kristen, itu semua Kristen gadungan. Itu Kristen palsu. Dan tidak mungkin menjadi serupa dengan Yesus. Mereka tidak mungkin dibangkitkan. Tidak mungkin dibangkitkan. Jadi, yang pertama tadi melepaskan segala sesuatu. Karena aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, ini barter. Jadi percaya itu barter. Tidak ada percaya tanpa barter. Ini yang membuat orang kaya di Matius 19 tidak bisa ikut Yesus. Ini yang membuat Nikodemus tidak berani ikut Yesus. Beda dengan Sakius, yang rela kehilangan segala sesuatu, dan kepada Sakius Yesus memberikan komentar. Telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Ini baru iman. Barter. Ketika Sakius memberikan separuh hartanya kepada orang miskin, dan jika ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya tahu, saudaraku sekalian, melepaskan segala sesuatu ini bentuk daripada iman. Bukan melakukan hukum dulu. Sebab Kristen itu proyeksinya nanti melakukan kehendak Allah. Sempurna seperti Bapa. Ya. Jadi harus rela kehilangan segala sesuatu baru dituntun Tuhan. Bukan hanya mampu melakukan hukum, tetapi mengalami perubahan kodrat. Bisa berbuat segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ya. Melepaskan segala sesuatu itu iman itu, saudara. Bukan jasa. Ya. Ini kebalikan dengan hukum Taurat yang melakukan hukum supaya dipahalai. Yang kukendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, jelas ini runtut sekali deret-deret ini, saudara. Jadi sangat keliru, menyesatkan kalau dikesankan bahwa karena Yesus mengalami kebangkitan, kita juga mengalami kebangkitan. Kita siapa? Kita yang mana? Jadi saudara jangan merasa nanti pasti dibangkitkan. Belum tentu. Ada syarat yang harus dipenuhi. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara jelas kembali ke Alkitab. Kalau back to the Bible, itu kembali ke Alkitab. Bukan kembali kepada tokoh A, tokoh B, pada zaman sejarah gereja dengan pandangan teologianya yang sekarang menjadi begitu solid dalam ajaran banyak gereja. Kita back to the Bible. Maka saudara, kalau mendengar khotbah saya, nyaris saya tidak pernah menyinggung pandangan si A, pandangan si B.
Tapi kalau saudara membaca di media sosial, perdebatan-perdebatan teologi, ini pandangannya Anu yang dulu sudah dianggap sesat. Jadi kalau pandangannya mirip, nyerempet, sesat. Dasarnya bukan Alkitab itu, dasarnya itu pandangan teologi. Ini namanya mensakralkan doktrin, mensakralkan teolog. Mensakralkan konsili pun tidak boleh. Karena Alkitab itu memiliki otoritas di atas teolog, pandangan gereja, doktrin, bahkan konsili. Konsili itu artinya pertemuan tokoh-tokoh gereja yang merumuskan doktrin. Kita tidak mau terikat dengan rumusan mana. Saya bersyukur Tuhan mempercayai GSKI ini. Supaya saya merdeka dalam mengajarkan kebenaran. Dan saudara harus ingat bahwa GSKI itu berdiri bukan 1 hari, 1 tahun, bukan setahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, dari tahun 1988 saya merintis. Maksud saya mulai, saya pribadi ya, dari jemaat yang 16 orang. 16 orang. Perjalanannya panjang, saudaraku. Dari GBI Rehoboth menjadi Rehoboth Ministry, lalu menjadi GSKI. Saya pun tidak boleh merasa berjasa. Ini pun karena anugerah Tuhan. Tetapi tentu saya sudah melewati kepedihan, kelelahan, air mata, ya, ibaratnya darah, berdarah-darah. Tetapi itu bukan sesuatu yang membuat saya merasa bangga, tidak. Ini perjalanan belum selesai, saudaraku, belum selesai. Kita harus terus bertumbuh, ya, untuk bisa benar-benar mencapai tujuan iman kita. Jadi ada syaratnya. Syaratnya ini, jadi tidak ada pandangan teologi manapun yang kita jadikan dasar. Bersyukur saya menjadi ketua sinode atau gembala sinode, dan saya tetap pada prinsip yang saya merasa peroleh dari Tuhan. Mau ikut, tidak mau ikut ya sudah, dalam damai sejahtera. Dan saudara, saya harap bisa membaca keadaan ini dengan nurani, ya. Apakah yang saya sampaikan ini kebenaran atau bukan? Kita back to the Bible, Tidak pandangan teologi mana, doktrin ajaran gereja mana, atau konsili. Ya. Oke. Apa yang dikemukakan Paulus dalam suratnya sama yang dikemukakan oleh Petrus dalam suratnya. Kita lihat sejajar. 1 Petrus pasal 1 dari ayat yang kelima. Kalau kita membaca dari ayat yang ketiga, ya saudara. Saudara masih bersama saya? Saudara masih bersama saya? Ke gereja itu belajar Alkitab. Sekolah Alkitab yang benar itu gereja. Bukan untuk ibadah dalam arti seremonial. Ibadah itu pekerjaan kita setiap hari, kegiatan kita setiap hari, itu ibadah. Kalau di gereja itu meeting together, dan inilah saatnya Tuhan berbicara. Dan tentu saya mempersiapkan diri saya secara pribadi, dan saya mempersiapkan juga secara konseptual di dalam catatan. Dan saya tentu membaca, saya juga periksa teks aslinya, dan lain-lain jika itu perlu. Ayat 3 kita baca, ini sudah saya khotbahkan tadi pagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Jadi kalau Yesus tidak bangkit, itu manusia tidak punya pengharapan. Mati, selesai. Belum lagi di bawah bayang-bayang maut. Mati jasmani bisa mati kedua, mati kekal. Terpisah dari Allah. Tetapi karena Yesus bangkit, dan itu bukti dari ketaatannya, kita memiliki hidup penuh pengharapan. Yang menjadi keprihatinan kita seperti yang tadi saya katakan, kenapa kita tidak menjadikan itu pengharapan? Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Ada yang salah dalam hidup kita. Karena kita masih mengharapkan ada sesuatu yang membahagiakan kita. Cepat atau lambat kalau kita tetap di keadaan ini, masih mengharapkan ada sesuatu yang membahagiakan kita, kita jadi pengkhianat. Kita akan berkhianat kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah berjuang mati-matian untuk kebangkitan itu. Kok kamu tidak menganggapnya bernilai? Kalau kamu tidak menganggapnya bernilai, kamu tidak berjuang untuk mencapai atau meraih kebangkitan itu. Nah, setan telah membuat kebangkitan dianggap tidak bernilai, akan terjadi otomatis atas orang Kristen, sehingga mereka meremehkan kebangkitan dan tidak ada perjuangan karena merasa akan mudah dibangkitkan. Dan ini mengerikan sekali kalau suatu hari nanti saudara ternyata tidak dibangkitkan masuk kemuliaan. Semua orang dibangkitkan, ada yang masuk kemuliaan dengan tubuh kemuliaan bersama Yesus, ada yang dibuang ke dalam api kekal. Ini harus kita persoalkan serius jauh-jauh hari. Kita harus mempersoalkan hal ini sekarang. Siapapun, Bapak Ibu, tua, muda, besar, kecil, ya, semua kita. Ya. Untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, heaven, di langit. Ini kalau bahasa Uranos, ya, Samayim dalam bahasa Ibrani, langit. Ini dunia akan datang nanti, langit baru, bumi baru. Jangan hanya sampai ayat 4, baca ayat berikutnya. Yaitu kamu. Siapa? Kamu. Kamu yang mana? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Semua? Enggak. Oleh karena imanmu. Jadi oleh karena imanmu, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Orang yang mengalami kebangkitan seperti Yesus adalah mereka yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imannya. Iman di sini berarti, saudara, tindakan yang nyata dari kepercayaannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya sempat membaca beberapa ayat yang lain dalam surat Petrus tadi, tapi saya tidak kemukakan, tapi saudara percaya yang saya katakan benar. Nanti juga kita akan lihat di 1 Petrus 1 ini. Apa? Jemaat yang menerima surat Petrus, address dari surat Petrus ini, orang-orang yang menderita. Orang-orang yang menderita. Jadi orang yang telah mewujudkan imannya dalam tindakan. Melepaskan segala sesuatu. Seperti Paulus. Supaya aku beroleh kebangkitan. Ini tindakan yang dilakukan. Tadi saya singgung Sakius. Tetapi tidak dilakukan oleh orang kaya di Matius pasal 19.
Suruh jual segala miliknya untuk dibagikan kepada orang miskin, dia tidak mau. Ya tidak bisa. Padahal itu gate-nya. First step. Langkah pertama. Penerima surat Petrus adalah mereka orang-orang yang bersedia dan rela menderita demi kepercayaan kepada Yesus. Jadi bukan hanya dengan mulut atau pengakuan dengan bibir, tetapi percaya yang nyata dalam tindakan, yaitu mempertaruhkan hidup mereka. Nah, kalau saudara mempersoalkan ini, yaitu dengan pertanyaan begini. Tuhan, apa yang harus kulepaskan? Apa yang harus kupertaruhkan? Penderitaan apa yang harus kualami? Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh mempersoalkan, tidak bisa. Nanti Tuhan akan menjawab. Bagaimana saudara harus melepaskan segala sesuatu. Bagaimana saudara diperlakukan tidak adil dan mengalami banyak hal. Yang melaluinya saudara memikul penderitaan. Saudara misalnya bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi saudara tidak membalas. Itu penderitaan. Saudara mestinya bisa beli barang A. Harganya 100. Tapi Anda beli barang yang harganya 20. Supaya yang 80 saya bisa bagikan untuk orang yang membutuhkan. Itu penderitaan. Tetapi itu hanya dialami oleh orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau memikul salib dan Tuhan menunjukkan salibnya. Salib orang itu bukan salibnya Tuhan. Tuhan tidak membuang mutiara kepada babi. Jadi kalau saudara tidak mau jadi babi, jadi manusia yang agung, saudara mempersoalkan ini. Ya, saudara mempersoalkan ini. Selanjutnya Petrus menulis begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Penderitaan kan? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kamu sudah melepaskan semuanya, oke. Tapi seberapa kamu punya kemurnian? Oh betul ini emas, berapa karat? Dimurnikan. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada orang yang berkata kepada saya begini, Pak, orang tuh nggak bisa dibuat kurang ajar. Kalau Bapak diam, orang makin kurang ajar, lalu orang mengatakan tuh salah kan, dia nggak berani bicara. Saya diam saja. Kenapa? Saya mengandalkan Tuhan. Dari 3 tahun yang lalu saya dibully, apakah ada penjelasan? Tidak ada. Apakah kemudian orang meninggalkan saya karena saya sesat? Nyatanya tidak. Biar Tuhan yang bekerja, ini pekerjaan Tuhan. Saudara itu bisa mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Di lingkungan keluarga besar Anda, wah dirusak nama baik saudara. Saudara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu penderitaan yang harus saudara alami sebagai ujian. Apakah Anda menjadi serupa dengan Yesus? Kalau mau menjadi serupa dengan Yesus ya harus mengalami ujian. Kalau Yesus itu logam mulia, harus dipanasi sekian lama dengan derajat sekian tingginya. Saudara pun harus mengalami pengujian itu. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tadi waktu saya mau ke sini saya berkata kepada salah seorang yang bersama saya. Nggak tahu kenapa nyeletuk. Saya ini kayak nggak semangat. Nah, kenapa Pak? Tawar. Nah, kok begitu?
Saya nggak tahu mau nyari apa hidup ini. Mau nyari apa lagi? Tentu yang akhirnya yang saya cari ini, saudaraku. Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekarang jangan karena saya punya kedudukan, kehormatan, saya tenggelam dengan kehormatan ini. Bahaya sekali. Dan banyak orang ingin punya kedudukan seperti ini. Jadi gembala sidang, apalagi jadi ketua sinode, terhormat, dianggap penting. Saya mengerti apa yang ada di hati saya mengenal diri saya sendiri. Saya sudah sering bertobat, ampuni kesombonganku Tuhan. Kesombongan tidak harus diucapkan atau dalam perilaku yang kelihatan, sikap hati saja. Suara hati sudah jadi kesombongan. Saya berulang-ulang, Tuhan ampuni kesombongan. Kita menikmati puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan dari manusia itu maknyus. Dan ini yang membutakan, tidak usah jemaat ya, pendeta-pendeta. Maka ada keributan dari persaingan untuk menjadi ketua sinode, ketua wilayah. Ya tidak salah jadi ketua sinode, tapi jangan kita merasa terhormat karena hal itu. Jadi pada waktu saudara menjadi seseorang sambuan, lalu orang memuji saudara, saudara menikmatinya, saudara tidak menderita untuk Tuhan. Saudara harus anggap itu bukan nilai. Kedudukan itu karena tanggung jawab, bukan karena kehormatannya. Penerima surat Petrus ini orang-orang yang benar-benar telah melepaskan dirinya dan rela menderita sebagai wujud ekspresi imannya. Mereka bukan seperti orang-orang Kristen hari ini yang hanya memiliki pengakuan di mulut, tetapi mereka adalah orang-orang yang seluruh kehidupan mereka telah diserahkan kepada Tuhan, karena iman itu barter. Kalau you mau punya iman murni, you nggak boleh memiliki apa-apa kecuali Tuhan untuk mengikuti jejak Yesus. Tepuk tangan. Dan untuk itu harus ada ujian. Apakah saudara layak menerima kehormatan, dibangkitkan, dan menerima kemuliaan di dalam kerajaan surga. Yesus pun kan mengalami ujian. Harus lulus dulu. Sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Tuhan. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang karenanya dia dibangkitkan. Ini bisnis kita. Core bisnis kita. The only business we have. Terserah kalau saudara mau sibuk yang lain. Biar kita jadi konyol seperti orang ekstrim yang tidak berakal. Tetapi ini pilihan untuk kehidupan kekal kita yang indah. Jangan ada yang menarik selain ini. Saya manusia seperti saudara yang kadang-kadang bisa terbawa untuk melihat sesuatu yang menurut saya bisa membuat saya semacam ya istirahat atau kenyamanan gitu. Saya belajar. Erastus hari ini bukan Erastus 2 bulan yang lalu. Bahkan bukan Erastus bulan lalu. Apalagi tidak setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Saya mau berubah terus. Pak, kalau berubah nggak usah bilang-bilang. Loh, saya memberitahu saudara supaya saudara ikut saya, berubahlah. Karena saya ini juga orang yang harus diubahkan terus. Pada dasarnya basic karakter saya juga brengsek. Bisa lebih brengsek dari sebagian saudara. Tapi Tuhan mau ubah kita. Dan saudara mestinya bisa mengikuti perubahan saya.
Dan mestinya bisa membaca dan merasakan. Dari khotbah saya, dari waktu saya berdoa, waktu saya menyanyi, you feel it. You feel it. Anda merasakan itu. Dan kalau saudara sudah mulai jenuh mendengar khotbah saya, ini khotbah kok gak robah-robah ya? Kok saya jenuh ya dengan doa bersama ini? Kok itu lagi, suasananya sama. Jangan bersama lagi saya. Pasti ada yang gak beres dalam hidup saya. Tapi saudara melihat bagaimana doa kita makin hidup. Ada kuasa kegelapan pasti bereaksi. Nanti akan makin dahsyat lagi. Makin dahsyat. Begitu Anda masuk ruangan ini sudah merasakan getar kehadiran Allah. Atau kabut kemuliaan Allah. Ya, istilahnya itu Shekinah glory. Makanya ya saya dan para pengurus harus hidup benar, hidup kudus. Saya minta malaikat-malaikat sudah hadir sebelum saudara hadir. Saya minta malaikat perang, malaikat penjaga juga. Ya saudaraku. Jadi saudara mestinya juga mau berubah. Kalau saudara berubah, karena saya berubah, khotbah saya juga berubah, saudara meningkat bersama saya. Amin. Tapi kalau saudara tidak berubah, saudara akan menilai saya yang enggak. Ya enggak masalah. Pokoknya kita akan menyelesaikannya di pengadilan Tuhan. Dan itu bisa kapan saja. Daging saya kadang-kadang bicara begini, tapi itu nggak boleh. Kiranya perang dunia ketiga terjadi secepatnya. Ayo, kita rame-rame di pengadilan Tuhan. Itu jadi jahat saya. Karena kemarahan kita kepada orang-orang tertentu, kita mau lihat ya celaka nanti. Kamu kok jahat banget sih. Nah, kamu rasain nanti. Nah itu kan jahat jadinya kita. Belum lagi saudara-saudara yang belum siap menghadap pengadilan tata Kristus. Sebagian saudara ini belum siap loh. Anda belum menyelesaikan masalah kejujuran, masalah perzinahan, masalah kebencian, masalah dendam. Belum. Saldonya masih ada. Saya mesti khotbah tadi Pak Nyoman, saya bicara dengan Pak Nyoman. Tadi pagi itu khotbah ada beberapa butir yang tidak clear sebenarnya Pak. Belum clear menurut saya. Tapi petanya sudah lengkap betul. Tapi resolusinya harus saya buat tajam lagi. Soal saldo itu. Itu harus dijelaskan ulang. You punya saldo dosa enggak? Oh enggak ada Pak. Ya kamu mobilmu belum diserempet orang. Jadi belum ketahuan saldonya. Saya sekarang sabar Pak, nggak seperti dulu. Berapa saldonya? Udah nggak ada. Oh belum tentu. Kamu belum disakiti orang, jadi belum kelihatan temperamentalmu. Begitu disentuh muncul. Nah ini saya khotbahkan nanti ya. Kapan-kapan ya ingetin saya pengurus. Lalu Petrus menulis begini. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Menantikan keselamatan. Loh apa kita belum selamat Pak? Keselamatan itu harus dilihat dari 3 dimensi. Dimensi masa lalu past. Yaitu kematian Yesus di kayu salib memikul semua dosa manusia. Dari dosa Adam manusia terakhir sampai dosa manusia terakhir nanti. Dari Adam manusia pertama sampai manusia terakhir. Ya, dipikul. Sudah selesai. Tidak perlu juru selamat lain. Tidak ada utusan lain. Hanya Yesus Kristus. Dan Tuhan mengatakan, engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus aku yang kau utus. Selesai. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu harga mati. Harga mati.
Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya Kristus yang menebus dosa manusia. Lalu keselamatan ditinjau dari dimensi waktu sekarang. Anda mengerjakan keselamatan itu. Yaitu bagaimana mengalami perubahan. Oke? Jika Anda mengerjakan ini dengan benar, maka Anda akan menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu ketika kita dibangkitkan dan dimuliakan bersama Tuhan. Ini core bisnis kita. Ini bisnis kita satu-satunya. Tidak ada yang lebih dari ini. Orang-orang yang layak dibangkitkan adalah orang-orang yang menantikan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Nanti orang akan berkata kepada saudara yang terus bertumbuh dan berubah. Begini ngomongnya kira-kira. Kamu ini kayak orang kurang kerjaan dan tidak realistis. Kita hidup sekarang, bukan hidup di zaman akan datang. Hari ini ya jalani hari ini. Apalagi itu langit baru, bumi baru. Tidak jelas. Bagi dia tidak jelas, bagi kita di depan mata. Dan itu satu-satunya pengharapan kebahagiaan kita. Tidak banyak orang yang menantikan keselamatan ini. Sebab mereka tidak mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Mereka yang menantikan keselamatan ini adalah orang-orang yang menaruh dan meletakkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Lalu saudara, perhatikan kalimat Petrus berikutnya ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, banyak orang merasa sudah mencapai tujuan keselamatan jiwanya. Sudah selamat. Tanpa perjuangan, tanpa melepaskan segala sesuatu, tanpa pertumbuhan karakter, tanpa perubahan kodrat. Kalau orang betul-betul telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa, akan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sekalipun kita belum pernah melihat dia, namun kita mengasihi dia. Kita percaya kepada dia sekalipun kita sekarang tidak melihatnya. Sekalipun kita dalam penderitaan karena ikut Yesus. Saudara bisa rasa seberapa saudara mencintai Tuhan dan rela memberikan seluruh hidup saudara untuk Tuhan. Kalau saudara mencapai keselamatan jiwa saudara, saudara akan bisa merasakan gelora cinta saudara kepada Tuhan. Amin.